Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsya, saya dari Universitas Nasional, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Serat Optik. Ya, langsung saja di sini ada 5 soal. Totalnya itu ada 5 soal, tapi ada poin-poin tersendiri di setiap nomornya. Ya, langsung ke soal yang pertama atau soal nomor 1. Di sini soalnya adalah jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Jadi di sini diagramnya itu dari pertama itu ada sinyal, yaitu sinyal listrik. Lalu lanjut ada transducer elektro-optik, terus lanjut ke kabel serat optik, lalu ditangkap oleh receiver atau penerima, lalu lanjut ke transducer elektro-optik, dan keluarannya langsung sinyal listrik juga. Di sini penjelasannya adalah sinyal awal atau source atau sumber yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Lalu, di receiver ini, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektrik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Nah, pada perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter atau TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Nah, di sini ada power, lalu ada optical transmitter. Nah, dari optical transmitter ini membutuhkan power, lalu dioper ke optical fiber. Nah, ini yang single optical mode-nya atau single optical fiber, dan lanjut ke optical receiver atau penerima. Nomor ketiga, lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 atau 1550 nm. Kedua, transmisi data 10 Gbps. Yang ketiga, serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB per km. Dan keempat, penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD avalanche photodiode. Nah, di sini udah saya buat dengan dengan aplikasi ini. Jadi di sini ada optical transmitternya, itu frekuensinya atau panjang gelombangnya 1550 nm. Lalu untuk kecepatannya 10 Gbps sudah, dan selanjutnya untuk optical fibernya itu attenuation-nya 0,2 dB per km. Nah, ini. Terus di sini penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD avalanche photodiode. Itu yang ini. Ini nih. Ini optical receiver. Nah,
Untuk selanjutnya, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Nah, ini sudah terhitung. Tadi cara ngitungnya itu dia pakai yang ini ya, sebelum lewat optical fiber. Jadi dari transmitter langsung. Nah, ini kalau dari transmitter langsung itu dapatnya untuk optical power meter segini dan optical spectrum analyzer-nya segini. Ya, ini karena sebelum melewati fiber optik atau melewati kabel fiber. Untuk selanjutnya, ukurlah output sinar laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, di sini kan disuruh ukurin output sinar laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, ini outputnya. Setelah ada ini. Ini dengan ketentuan bisa dirubah jaraknya. Misalkan yang kecil itu 20 km. Nah, langsung untuk ini kan udah ada nih optical spectrum analyzer atau OSA, terus WDM analyzer segini, dan optical power meter. Lanjut, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan barometer until atau sampai mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, ini harus dihubungkan. Ini ke regenerator dan bar analyzer atau DSSC yang ini. Nah, untuk selanjutnya ke soal nomor 4. Carilah data sebagai berikut. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang atau length 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik, sumbu X versus atau dengan daya output dBm sebagai sumbu Y. Nah, di sini itu panjang kabelnya udah ditentukan yang dari soal. Nah, tinggal daya outputnya atau dBm-nya. Itu dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Misalkan ini 20. Nah, dia akan mendapatkan 6,596. 6,596. Nah, kalau kita ubah ke 30, dia akan berubah juga sesuai dengan panjang dari optical fiber ini karena sangat berpengaruh. Nih, berubah kan jadi dari 6,596 jadi 8,596 dan seterusnya sampai dicoba sampai panjangnya 80 km, hasilnya dapat segini. Nah, untuk grafiknya saya sudah buat grafiknya dengan aplikasi yang di soal yaitu MATLAB. Itu ini untuk apa namanya resource atau source kodenya atau codingnya. Ini hasil grafiknya. Nah, selanjutnya jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Hubungannya adalah output daya itu sangat berpengaruh tergantung dari nilai inputannya. Nah, kalau daya output itu ya ini daya output nih hasil dari apa namanya teh, hasil dari optical fibernya yang sebagai penghubung. Jadi dayanya itu sekian 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 sesuai dengan panjang optical fibernya. Nah, pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB atau 0,25 dB per kilometer. Bagaimanakah output grafik pada 4B? Nah, maksudnya itu, kalau misalnya
atenuasinya diganti 0,25 dB per km, outputnya pasti berubah kan, karena atenuasinya itu berubah. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Jika atenuasinya dirubah 0,25, ya dapat daya outputnya segini. Nih, untuk contohnya, misalkan ini kita ubah 0,25 untuk 30 km. Pasti dia berubah. Dapat 10,096. 30 km 10,096, ya kan? Nah, coba bagaimana dengan ketika ini 50 panjang fiber optiknya. Pasti dia akan berubah juga. 15,096. 15,096. Nah, dan seterusnya sampai ketemu yang 80 ini. Jadi untuk apa namanya? Untuk yang panjang kabel 80 km dapat hasilnya 20,596. Aduh, ada typo. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah contoh grafiknya kalau atenuasinya 0,25. Ini untuk source kodenya atau codingannya. Nah, ini untuk grafiknya. Selanjutnya soal D, jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Nah, jika sinyal optical fiber dengan panjangnya sama 50 km, tapi atenuasi fibernya berbeda, daya sinyal juga akan berbeda. Nah, kalau dengan atenuasi 0,20 dB, dia dapat dayanya segini. Nah, untuk yang 0,25 dB, dia dapat dayanya segini. Kesimpulannya, atenuasi yang semakin besar akan mempengaruhi daya sinyal karena dilihat dari angka di atas, angkanya semakin besar. Jadi kalau atenuasinya lebih besar, angkanya juga akan lebih besar. Ini untuk contohnya, misalkan ini kan udah 0,25, ini 15,096, 15, pokoknya 15 ya. Nah, dirubah nih, 0,20, balikin. 15 kan tadi, ini jadi 12, ini juga jadi 12 kan. Nah, berubah kan. Nah, selanjutnya ukurlah parameter berikut ini. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Nah, di sini tuh yang ini maksudnya, yang ini nih. Yang ini karena di luar dari optical fiber atau belum terhubung dengan optical fiber, hasilnya yang ini. Selanjutnya, ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20, 30, 40, 50 sampai 80. Nah, ini 20, 30, 10, 50, 60, 70, 80. Apa yang membedakan? Jarak. Jadi, jaraknya beda, hasilnya juga beda. Hasil dari max min beda. Nah, ini kan 4 sama 104. Ini 6 104. Ini 8 104. Ini 10 104. Berarti yang beda adalah max-nya. 12, 14, 16 dan seterusnya kan sampai 80 kan. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Misalnya ini 50 kan. Ini tuh sorry yang ini. No,
10. Kalau dia 60 pasti dia jadi naik. Tadi kan 12, tadi 10 terus jadi 12. Seperti yang di sini. Tadi 10 12, 10 12, sekian. Nah, selanjutnya ukurlah kualitas sinyal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat panjangnya 20 sampai 80. Nah, ini sama juga nih, 20 sampai 80 panjangnya. Ini 20, ini 30. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini 20. No, 6,7. 6,7, ingat 6,7. Jadi 8,7. Dari 6 ke 8. 6,7, 8,7 kan, dan seterusnya sampai 80. Dia beda-beda hasilnya, no. Beda. Nah, selanjutnya ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur bit error rate meter pada saat panjangnya 20 sampai 80. Nah, ini juga sama. Dia beda-beda, no. Ini max Q factornya 25,7984. Maxnya itu besar. Pas 20. Nih, yang ini dia. Nih, ini kan 30, kita ubah lagi 20 dulu. Sesuai dengan yang di catatannya. Nah, ini 25,7984, 25,7984. Kalau 30, 18,5277, ingetin. 18,5277. Salah. 18,5277. Belum di start. 18,5277 kan. Dan seterusnya sampai yang 80 km itu 2,5. Jadi 2,5 ya, dari 25 ya. 2,5 nih. Kalau 80. 2,51898. 2,51898. Nah, ya kan, berubah kan sesuai dengan panjang ukuran dari optical fibernya. Nah, yang pertanyaan kelima jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BR dari fiber optik dengan parameter L. Nah, hasil dari sinyal spektral luaran SNR dan BR itu sangat dipengaruhi oleh jarak L atau length, dan juga attenuation. Nah, tadi kan attenuation juga sangat berpengaruh kan dari soal-soal sebelumnya kan. Nah, jadi length atau panjang dari optical fiber atau jarak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sinyal spektral luaran SNR dan BR. Sorry, sebelumnya untuk word-nya karena banyak typo, tapi itu aja. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk pertanyaan UTS-nya sudah terjawab dari nomor 1 sampai 5E. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.